Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah jadikan segala sesuatu apa yang kita perbuat menjadikan sebuah amal saleh dan yang akan menjadikan sebuah syafaat kelak di akhir yaumul kiamah insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengomentari sebuah video di mana perdebatan seru ya antara Pendeta Lamsen Naibaho dengan Gus Ardi ya, di mana ketika bersoal jawab tentang siapa itu utusan dan siapa yang diutus. Nah, siapa yang menjadi Tuhan di antara siapa yang diutus dan yang mengutus ini tadi ya, karena memang tidak mungkin Tuhan mengutus dirinya sendiri ya, Tuhan mengutus Tuhan. Namun menurut Pendeta Lamsen Naibaho bahwasanya Tuhan telah mengutus dirinya sendiri ataupun Tuhan mengutus Tuhan, begitu. Demikian akan saya tampilkan videonya dan akan saya komentari nanti. Para hadirin sekalian yang ada di tempat ini, nama saya adalah Lamsen Naibaho. Tinggal di Bekasi, beragama Kristen Advent, tidak makan babi, tidak minum bir, tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan anjing, tidak makan belut, tidak makan kuda, dan banyak lagi tidak kami makan. Al-Quran tidak mengenal Yesus yang di Alkitab itu. Al-Quran hanya mengenal Yesus yang dikisahkan oleh Al-Quran sendiri. Dan di Alkitab tidak pernah dikatakan Yesus hanya utusan. Tidak ada itu. Jangan dipinter ayat Alkitab ya. Tunjukkan ayat di mana tidak ada Yesus hanya diutus, tidak sebagai hanya utusan. Tidak. Kalau Pak Lamsen tidak mengimani Al-Quran ya wajar. Tetapi kan aku berkesimpulan bahwa kita mengenal Yesus sebagai utusan itu kan berdasarkan Bible, Pak Lamsen. Jadi Pak Lamsen mau ngeles karena di Bible tidak ada redaksi Yesus hanya utusan. Kalau begitu, menurut Pak Lamsen, Yesus itu utusan atau bukan? Itu aja. Tadi kamu bilang berdasarkan Alkitab, Al-Quran dan Alkitab. Yesus itu memang utusan, saya tidak bantah itu, tapi bukan hanya utusan. Bukan itu ceritanya, tidak begitu, jangan dipelintir. Yesus diutus untuk apa? Tanya Yesus, jangan tanya saya. Saya adalah Bapak itu adalah saya. Saya di dalam Bapak itu, Bapak di dalam saya. Saya adalah Bapak itu. Aku dengan dia adalah satu. Itu harus diingat, jangan cuma satu itu. Berarti dia mengutus dia. Yang mengenal Yesus berarti mengenal Bapak itu. Yang melihat Yesus berarti melihat Bapak itu. Itu Tuhan itu. Yang mengutus dia ya dia. Nah, di sini Pendeta Lamsen Naibaho membuat sebuah statement yang membuat umat muslim tertawa ya di sini, karena beliau mengatakan bahasanya Tuhan telah mengutus Tuhan, dia mengutus dia. Nah di sini ya, jadi sangat tidak rasional sekali. Oke, kita lanjutkan pada akhir video ini ya, dan akan ada sesuatu yang sangat menggelikan ya, depresi mungkin menurut saya adalah orang yang frustasi ya, oleh karena terlalu seringnya kalah dalam berdebat. Demikian kelanjutannya. Jadi Pak Lamsen, aku ini udah malas muter-muter. Tuhan mengenakan sifat kemanusiaan itu mana dalilnya? Sembahlah subjeknya, jangan objeknya. Sembahlah yang mengutus, yang membangkitkan, yang mengaruniakan, yang memberikan kuasa. Jangan sembah yang diutus, yang dibangkitkan, yang diberi kuasa. Jadi sembah subjek, jangan objek.
karena subjek itu yang memiliki kekuasaan yang sebenarnya, hakikat Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang esa. Jadi Yesus itu hanya utusan Pak Lamsen. Itu aja Pak Lamsen. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Itu soal fisik Pak Lamsen. Soal eksistensi Tuhan tidak ada yang mampu menjelaskan. Tetapi yang sedang kita bahas itu kerisalahan Yesus, status Yesus. Yesus sebagai apa gitu loh. Dan dengan tegas, dengan ayat-ayat yang tidak boleh ditafsir dalam Bible sendiri, bahwa Yesus itu hanya utusan dari Bapaknya. Begitu Pak Lamsen. Jadi Pak Lamsen ini aneh. Kalau Pak Lamsen kemudian menuntut bahwa Tuhan itu bisa dilihat dan bisa didengar, Pak Lamsen sedang mengingkari ajaran Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri mengatakan Bapaknya tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Yang terakhir, kalau Pak Lamsen bilang yang diutus dan yang mengutus itu adalah sosok yang sama, itu namanya bukan utus mengutus Pak Lamsen, itu namanya belusukan. Tuhan kok berak, Tuhan metret, Tuhan mete, tidak tahu hari kiamat, punya tip-tip. Siapa yang kemaksud? Yesus Tuhanmu itu berak, mentret, nete, tidak tahu hari kiamat, makan ikan goreng. Ya iyalah, Yesus itu kan manusia. Manusia ya berak lah, bisa sakit perut, mentret. Manusia biasa seperti saya ini tidak tahu hari kiamat, kapan hari kiamat. Ya dia manusia memang harus seperti itu. Kenapa manusia Yesus kamu jadikan Tuhan? Siapa yang pernah menjadikan Yesus jadi Tuhan? Tidak ada pun seorang manusia yang pernah menjadikan Yesus jadi Tuhan. Saya sendiri pun tidak mungkin bisa menjadikan Yesus jadi Tuhan. Karena Yesus memang adalah Tuhan dari zaman tidak berawal sampai akhir zaman yang tidak berakhir. Yesus adalah Tuhan. Itu demikian ya pernyataan-pernyataan dari Gus Ardi ya, bahasanya tidaklah mungkin yang mengutus itu adalah Tuhan dan mesti menyembah subjeknya ya, bukan yang diutus itu tadi, bukan objeknya melainkan subjeknya, kan begitu ya. Jadi ya begitulah, karena memang segala sesuatu keagamaan itu memang harus dilandasi dengan akal sehat ya, dimana segala sesuatu itu dapat masuk ke nalar manusia yang sehat. Karena tidak mungkinlah manusia, Allah akan menjelma menjadi manusia lalu mati ya, dibunuh oleh manusia yang notabene adalah ciptaannya sendiri, kan tidaklah akan mungkin. Lalu di mana letak kekuasaan Allah ya, kalau jika mana hanya untuk menebus dosa saja Allah mesti repot-repot, mesti kurang kerjaan menjelma menjadi manusia agar dapat dibunuh oleh manusia, kan tidak logik ya. Allah itu tidak perlu bergerak dari tempatnya, karena sesungguhnya Allah mempunyai maha dari segala maha, dan Allah itu maha dari segala kuasa ya, kekuasaannya itu meliputi langit dan bumi. Maka ketika Allah ingin mengampuni hambanya yang berdosa itu, tidaklah perlu Allah mesti menjelma menjadi manusia kurang kerjaan. Tinggallah manusia itu bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya dan Allah juga akan mengampuni atas segala dosa-dosanya. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini ya, sebuah tayangan informasi atau edukatif untuk umat Islam, bagaimana Islam itu adalah agama yang rasional dan dapat dibuktikan secara
sains, ya, tidak bertentangan dan sangat rasional ajarannya, dan tidak tidak keluar dari nalar sehat, begitu ya. Dan untuk kaum muslimin, ya, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, seperti biasa, jaga sanak famili kita, jaga keluarga kita, jaga buah hati kita, jauhkan mereka dari sentuhan api neraka, dan jaga mereka dari pemurtatan-pemurtatan yang akan datang kepada kita, karena tidak menutup kemungkinan pergaulan di luar sana sangat bebas, dan tidaklah mungkin hal itu akan terjadi pada keluarga kita. Maka tetap waspada dan pelihara agama kita, dan tetap peduli kepada agama kita, agar kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, dan Allah akan merahmati kita atas kasih sayangnya. Allah akan murahkan kita dari segala apa yang kita minta. Allah murahkan kita dalam segala urusan kita, insyaallah. Demikian video yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.